Amin. Kita pujikan oleh darah anak domba. Kami persilakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kami berikan kesempatan untuk yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Puji Tuhan. Ya, kalau ada kesempatan tidak boleh disia-siakan. Amin. Ya, waktu ulang tahun saya mendengar lagu Ning Sisi Sopo. Waduh, saya rasa seperti disiram air, Bapak Ibu. Dingin dulu. Kalau Ibu menyanyi pujian Ning Sisi Sopo, umpama bapake nyisi Yesus. Waduh, tambah ambiar nih ya. Saya percaya bahwa segala sesuatunya akan terjadi di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Oleh sebab itu saya heran kalau pada kemarin waktu Jumat itu ulang tahun tempat ini, saya ini kan juga pernah ke gereja besar, tapi saya melihat ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, saya sampai berinding. Betul saya berinding saya ini. Kenapa? Karena saya melihat semangat ibu-ibu luar biasa. Nah, saya berdoa supaya bapak-bapak nanti juga semangat untuk menghadapi segala sesuatunya. Saya yakin percaya kalau semuanya ini menjadi satu, ini akan menjadi ambiar, saudara. Ya, oleh sebab itu saya akan bersaksi pada saat pagi hari ini apa yang, saya bersyukur ada anak dari mana? Pokok Anggur datang itu. Maria itu rupanya. Ya saya tidak jangka kalau itu nama Maria. Ya, saya mau menyaksikan kasih Tuhan minggu kemarin yang ini kan waktunya anak sekolah-sekolah itu daftar. Otomatis kalau SD ya daftar, SMP, SMA ya itu semuanya memerlukan uang Bapak Ibu ya. Dan yang dikeluarkan tidak sedikit. Di dalam keluarga kami, Ibu Ruka juga ya tidak cukup 1 juta, lebih daripada itu. Tetapi secara manusia itu kita tidak sanggup Bapak Ibu. Ya. Kata Mas David gini, Pak nipis tenang aja. Saya wis tangguh dikirim ya Tuhan. Ya puji Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatunya ya Bapak Ibu ya. Ya kalau
TK di Semarkit itu hampir 4 juta. Itu yang TK, belum yang lain-lain. Ya toh? Jadi kalau kita mikir dengan otak kita tidak nutut Bapak Ibu. Karena meskipun kita kecil, jemaat kecil, kita tidak usah takut. Asal kita berani bayar harga gitu aja, saya yakin percaya. Tuhan sanggup melimpahkan berkat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh sebab itu kami bersyukur ada gereja yang sedemikian rupa mengajar kita supaya kita berani melangkah. Saya yakin percaya di saat kita melangkah, disitulah kekuatan Allah diberikan kepada kita semua. Amin. Oleh sebab itu biarlah pada saat pagi hari melalui kesaksian yang singkat ini kami mau memuji Tuhan bersama anak-anak kami. Nah, ya. Nah, maju anak-anak kami yang kemarin habis retreat ya. Ayo. Ya. Terkadang kita menyangka, terkadang kita merasa ya. Ayo. Semua anak-anak kami maju biar mengerti kasih Tuhan. Terkadang kita merasa. Ayo. Jangan takut, ayo. Ibu, saya minta undang Bapak Ibu Yuni, Ibu Dorcas. Ya. Meskipun kita seringkali mendengar pujian ini, saya yakin percaya Tuhan itu memberikan kekuatan. Baik, terkadang kita merasa. Yuk. Agak sini. Ya. Saya berikan motivasi kepada Bapak Ibu tempat ini supaya ini menjadi renungan kita ya. Ya.
kita agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Puji Tuhan, lagu yang sungguh indah. Memang terkadang di kehidupan ini sepertinya jalan buntu ya. Kok seperti ini Tuhan, kok harus seperti ini Tuhan. Tapi kita harus tetap percaya, Tuhan selalu ada di sisi kita. Tuhan selalu menyertai kita. Mari jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus telah memberikan nyawanya. Oh, iya. Sempat masuk dalam pujian persembahan nih dari Pak Sugeng tadi ya. Terima kasih. Mari kita pujikan, terlalu besar kasihnya Bapak. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Bapak, Telah kulihat
Terlalu
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar Tuhan pengorbanan-Mu kepada setiap kami Bapa. Engkau rela mati untuk kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau sebentar lagi Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka setiap hati kami Tuhan, buka setiap hati kami. Sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur untuk menerima firman-Mu Bapa. Sehingga firman-Mu boleh berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kami serahkan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu Tuhan, dan biarlah isi hati-Mu Bapak yang di Puji nama Tuhan, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu ada haleluya. Haleluya. Ya, kita bertemu lagi. Mungkin dalam 1 minggu ini kita banyak sekali ibadah. Ya, mulai dari Rabu, Selasa, kaum wanita, Rabu, kemudian Jumat. Nah, ini hari Minggu. Semakin kita banyak beribadah, semakin banyak berkat. Amin. Nah, hari ini saya akan berikan tema yaitu motivasi yang benar mengenai ikut Tuhan itu seperti apa sih? Karena motivasi ini menjadi landasan yang sangat penting di dalam kehidupan orang Kristen. Karena itulah alasannya. Contoh, misalnya kalau anak dia berangkat ke sekolah atau dia mengikuti kegiatan sekolah, dasarnya apa? Alasannya apa? Supaya dia mendapat apa? Yakin. Kalau dapat ilmu nggak dapat ijazah mau. Dapat ijazah nggak dapat ilmu mau. Karena dua-duanya ada. Ijazah ada yang dijual, tapi ada juga ilmu. Kita mendapatkan dua-duanya, mendapatkan ilmu dan mendapatkan ijazah. Bapak Ibu bekerja di luar sana, motivasinya apa? Untuk berbuat baik, berbagi kasih, atau untuk mendapatkan berkat. Pasti mendapatkan berkat. Itu alasan. Kalau begitu, kita datang ke gereja, motivasinya apa? Alasannya apa? Ada banyak loh. Orang Kristen ketika ditanya satu-satu, alasannya begitu sangat beragam. Tetapi yang menjadi celaka kalau alasannya supaya saya diberkati om. Nah itu nggak bisa. Karena kalau begitu, kita seperti kayak menganggap Tuhan itu sama seperti manusia ketika bekerja maka akan diberi gaji. Tuhan tidak seperti itu. Ada banyak ayat-ayat bahwa Tuhan meskipun manusia itu tidak peduli, Tuhan itu tetap peduli. Meskipun manusia tidak ada kasih, Tuhan penuh dengan kasih. Jadi tidak sama berpikirnya dengan cara manusia. Nah, rata-rata alasan kita datang ke gereja tadi dikatakan supaya diberkati. Oh Pak, karena memang saya lahirnya Kristen. Jadi lahirnya Kristen mau nggak mau ya harus ke gereja. Apalagi saya sudah ada KTP Kristen. Apalagi pasangan saya, pacar saya Kristen. Nah itu pemikiran yang sangat-sangat keliru. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-11. Sampai ayat yang ke-12. Kita bangkit berdiri semua. Kisah Rasul 4 ayat yang ke-11. 1, 2, 3.
Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. 12. Dan silakan duduk. Jadi Bapak Ibu, ternyata kita datang beribadah, kita menjadi orang-orang percaya, itu alasan yang paling dasar itu karena kita sudah diselamatkan. Ingat ya, diselamatkan. Dan yang paling lebih terpenting daripada itu, di ayat 12, keselamatan tidak ada di dalam, coba katakan satu kali lagi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun, itu tidak ada yang bisa selamat. Kekristenan itu hanya mengadopsi cuman satu jalan keselamatan, yaitu Yesus. Cuman satu surga dan tidak ada surga yang lain. Jadi kita sebagai orang-orang Kristen harus punya keyakinan teguh. Bapak Ibu tolong bedakan ini dengan toleransi. Ketika kita bertemu dengan agama orang lain yang beragama, mungkin Islam, Buddha, yang lainnya, Konghucu, kita boleh bertoleransi dalam hal kita saling menghormati. Tetapi menjadi satu perbedaan kalau kita itu di dalam hatinya punya keyakinan, oh kamu agamanya ini, oh ya kamu masuk surganya kamu, saya masuk surganya saya. Mohon maaf, itu berarti kita tidak yakin kita punya hanya satu-satunya surga. Kita tidak yakin kita punya satu-satunya juru selamat. Bapak Ibu, jangan berkompromi dengan hal-hal yang prinsip. Ketika kita bergaul, kita hormati, tetapi jangan kita mempunyai sampai, jadi gini, menghargai beda dengan sampai masuk dalam keyakinan. Oke? Kita menghargai, tapi tidak harus kita sampai yakin. Loh Pak, tapi kan saya tetap Kristen. Iya, kita tetap Kristen, tapi di dalam hati kita, prinsip kita, bahwa mereka juga akan masuk surga yang menurut versi mereka. Mohon maaf, itu nggak bisa. Kalau kita mempunyai prinsip seperti itu, berarti kita gagal jadi pengikut Kristus. Ini ayat Bapak Ibu sudah jelas. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir surga ada banyak. Surga cuma ada satu. Kalau surga cuma ada satu, berarti jalannya cuma ada satu. Petunjuknya cuma ada satu. Disinilah Bapak Ibu harus yakin. Loh kenapa Pak Jerry bisa yakin? Karena satu-satunya tulisan yang mengajarkan dan terlalu percaya diri dengan ajarannya adalah Alkitab. Tidak ada ajaran lain. Kalau kamu masuk sini, kamu pasti masuk surga. Enggak ada. Tetapi Alkitab dengan gamblang, ini eksklusif Bapak Ibu. Keselamatan tidak ada di dalam siapakah arti siapapun. Semua di luar Yesus tidak bisa selamat. Katakan amin. Jangan gak yakin. Jangan pikir Bapak Ibu bisa berbuat baik, dengan Bapak Ibu dengan segala macam Bapak Ibu bisa selamat. Tidak ada. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Titik. Tidak bisa kita berbuat seperti apapun selain di dalam Yesus, tidak ada keselamatan. Sebab
di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini udah final Bapak Ibu. Tolong sekali lagi, bedai dengan menghargai kepercayaan orang lain, tetapi dengan prinsip. Jadi kita harus tegas bahwa di keluarga kita, nanti biasanya suka ada bapak ibu yang toleransi, ya udahlah kamu ikut suami kamu aja nggak apa-apa, nanti kamu masuk surganya suami kamu. No, bapak bodoh seperti ini menjerumuskan anaknya. Mohon maaf, betul-betul sangat bodoh. Saya mau tanya, kalau kita punya anak, mau kita lempar ke jurang? Halo bapak-bapak? Kalau bapak yang melempar anaknya ke jurang, ini bapak benar atau bukan? Enggak benar. Ibu benar atau enggak nih? Kalau anaknya disuruh minum racun mau? Ibu-ibu? Ini hal prinsip. Bahwa satu keluarga harus punya satu komitmen bahwa di dalam Tuhan hanya satu-satunya keluar, berarti kamu sudah tidak ada harapan. Itu sudah terpatri di sini. Dan enggak bisa ditawar. Jadi Bapak Ibu, ini firman betul-betul sangat keras. Tetapi Bapak Ibu akan bertanggung jawab kepada Tuhan kalau sampai anak-anak Bapak Ibu keluar dari iman Kristen, tapi Bapak Ibu tidak mengusahakannya. Beda lagi kalau anak itu sudah punya pilihan kabur, Bapak Ibunya sudah berusaha, ayo nak. Bapak Ibu lepas tanggung jawab dari situ. Tetapi tidak ada sampai merestui. Karena saya tidak akan pernah merestui anak saya jatuh ke dalam jurang. Gak bisa. Tapi kalau anak itu memilih silakan, tapi dalam sini, di dalam hati saya komitnya cuman satu, anak saya harus selamat. Ini menjadi hal prinsip. Ingat ya, tidak boleh diubah. Jadi alasan kita datang ke gereja adalah karena kita sudah diselamatkan. Kalau kita sudah diselamatkan, itu tanda orang diselamatkan apa itu? Bertobat. Bertobat, kemudian tandanya di apa? Di baptis. Ketika orang dibaptis, habis itu orang itu mengikuti kegiatan ibadah. Nah ini Bapak Ibu nih. Ini tanda-tandanya orang sudah diselamatkan. Yang parah kalau sudah dibaptis tidak beribadah. Wah ini gimana ini? Sama saja. Anak itu diterima di sekolah tapi nggak pernah masuk. Kira-kira gimana? Lulus nggak tuh? Diterima, oh ya diterima di sekolah. Tapi nggak pernah masuk. Makanya Bapak Ibu penting datang beribadah, karena itu tanda orang selamat. Ya, seperti itu. Kemudian tanda orang selamat berikutnya adalah dia mau melayani Tuhan. Yang tadi bertobat, dibaptis, beribadah, mau menjadi pelayan Tuhan. Bapak Ibu di sini tidak ada aturan bahwa Bapak Ibu baru pertama kali datang beribadah, harus menunggu 1 tahun baru jadi pelayan, tidak. Harus tunggu kudus seperti kudusnya Ayub. Hanya saya berpikir kalau kita mau mengambil bagian, kita ambil bagian. Kita ambil tanggung jawab. Karena pelayanan itu bukan ajang tampil, tetapi namanya nih pelayanan. Dari kata pelayan itu mana? Di atas atau di bawah? Kalau datang di restoran pelayan itu yang duduk atau yang begini? Ya nggak usah ada sombong. Sampai sini kita harus mengerti, semuanya
kita bisa melayani Tuhan. Apalagi ketika dia sudah penuh Roh Kudus, ada karunia Roh Kudus, ada buah roh, itulah tanda-tanda pertobatan dan semuanya. Mari masuk yang kedua. Untuk apa kita beribadah? Ibrani 10 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Bapak Ibu, ini adalah perintah Tuhan, orang yang sudah di dalam Tuhan, yang hidupnya mengaku sebagai orang-orang Kristen, itu perintah Tuhan kepada umatnya untuk supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan. Kalau kata pertemuan berarti ada kata apa? Pertemuan. Berarti di dalamnya ada apa? Ada ibadah, dalamnya ada apa? Pertemuan. Misalnya pertemuan, saya datang sendiri. Pertemuan enggak itu? Kalau pertemuan berarti dihadiri banyak orang. Ada perkumpulan. Bapak Ibu, jangan berpikir sendiri itu yang akan kita sasar nanti di sampai sorga. Oh, nanti di sorga saya akan punya rumah sendiri dan hidup sendiri, mandiri. No, enggak. Justru di bumi ini kita lagi latihan, lagi bertemu dengan banyak orang, gesek-gesekan, beda pendapat, beda selera. Satu yang suka biru, satu suka merah, satu suka lagu ini, satu suka lagu itu. Lihat, nanti sampai di surga, kita itu sebenarnya ini lagi latihan. Di surga kita itu akan melakukan pertemuan-pertemuan ibadah. Kita akan bergabung dalam satu komunitas. Jadi jangan harap di surga itu kita akan sendiri. Di surga tidak pernah sendiri. Di surga itu selalu ada perkumpulan. Makanya dilatihlah di tempat ini. Adakanlah perkumpulan, adakanlah ibadah-ibadah supaya kita menjadi terlatih. Kita bisa saling sharing. Sangat bahaya kalau orang itu nggak bisa bergaul dengan orang lain. Yang sebenarnya ini udah berapa tahun lalu ya, sejak COVID itu. COVID itu punya dampak negatif, orang semakin egois, semakin selfie. Dia ibadah bisa, ibadah dia di rumah, dia pasang TV atau HP, ibadah terus menerus seperti itu. Memang itu karena keadaan darurat. Ingat ya, ibadah online, saya kan sudah survei, itu tesis saya. Di sana dinyatakan bahwa ibadah online kalau diterapkan di daerah Sidoarjo dan Surabaya, karena penelitian saya di sini, itu maka akan mengalami penurunan kalau dalam jangka waktu panjang. Baik kualitas secara rohani, baik kualitas secara personal, orang-orangnya itu akan semakin hari semakin menurun. Di situ saya isi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ternyata ibadah online bukan pengganti ibadah modern. Sekali lagi, ibadah online bukan pengganti ibadah modern, tetapi sebagai keadaan darurat yang bisa digunakan untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena salah satu yang paling fatal adalah di dalam ibadah online dia tidak bisa bertemu secara langsung
dengan rekan-rekan yang lain. Dan ini fatal, Bapak Ibu. Karena manusia didesain sebelum ada agama, sebelum ada gereja, sebelum ada apapun. Tuhan sudah mendesain manusia itu tidak baik. Udah tahu. Tidak baik kalau manusia sendiri. Lihat di sini. Jadi fungsi daripada ibadah itu supaya keadaan diri kita baik. Dengan bertemu dengan kumpulan bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi nggak usah ditanya anak-anak. Saya setiap hari itu Jason kalau bisa setiap hari dia maunya ke gereja terus. Ayo ke gereja, gereja. Ini anak seneng banget ke gereja. Saya nggak tahu anaknya bapak ibu, ya, tapi mereka sukanya ke gereja. Ada apa sebenarnya? Karena ada pertemuan bocil-bocil, bukan? Itu yang menyenangkan. Dan Tuhan tidak melarang itu. Bahkan Tuhan itu dia punya 12 murid inti. Ya kan? 70 murid. Tuhan suka perkumpulan. Tuhan suka pertemuan-pertemuan dalam ibadah. Marilah karena di dalam pertemuan ibadah itu, di dalamnya bisa apa? Saling menasihati. Ya kan? Semakin apa? Giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu dia. Yang ketiga, kenapa kita itu mempunyai alasan harus kita datang ke gereja, kita datang beribadah. Coba kita buka Kolose 3 ayat 16. Kolose 3 ayat 16, di sana dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu sehingga kamu dengan segala hikmat apa? Mengajar. Kedua apa? Menegur. Terus apa? Menyanyikan, ya ini pujian, penyembahan. Ya. Dan mengucap syukur. Ini semua ada di dalam ibadah. Saya sedang mengajar Bapak Ibu, sekaligus juga menegur Bapak Ibu, sekaligus kita menyanyikan pujian dan mengucap syukur kepada Tuhan. Ini sangat indah. Artinya apa? Seseorang Kristen akan bertumbuh dan berbuah ketika mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Tidak saya pungkiri, saya suka juga lihat firman-firman Tuhan yang ada di YouTube. Tetapi pertanyaannya, seberapa bagus filter Bapak Ibu menyaring firman Tuhan yang ada di sosial media? Itu yang jadi pertanyaan. Apakah semua firman Tuhan itu bagus? Saya katakan begini, ada banyak cerita. Beberapa kali saya fans sama hamba Tuhan, firmannya bagus dan segala macam, berapa kali. Tetapi begitu di tengah-tengah ajarannya goyang, alarm saya berbunyi. Saya nggak usah sebut nama hamba Tuhannya. Wah ini udah nggak benar nih. Dia sudah panji-panjian nih, udah mengarah perjanjian lama. Awalnya dia bagus. Kemudian lagi pindah lagi ke tempat yang satu lagi. Wih keren ini motivasinya. Loh tapi lama-lama udah makin ke sini. Alarm saya berbunyi. Wah ini sudah teori hypergrace ini. Sudah kebelebasan. Demikian juga yang lain-lain. Makanya Bapak Ibu, di dalam sosial media itu begitu banyak plus. Tetapi tidak sedikit banyak yang ajaran-ajaran tidak sesuai dengan kebutuhan kita.
Tetapi dengan adanya firman Tuhan kita datang. Ini saya samakan seperti makanan harian. Saya tahu makan harian itu tidak terlalu nikmat dalam arti apa. Ya itu aja. Kalau kita makanan harian bagaimana? Ya itu aja. Ya, muter-muter itu aja. Tetapi justru itu yang membuat sehat. Justru badan kita sehat karena dibuatkan tidak mementingkan sesuatu yang lezat secara di lidah, tetapi untuk tubuh itu menjadi kuat dan penuh dengan nutrisi. Itulah Bapak Ibu, fungsinya daripada pertemuan-pertemuan di dalam ibadah. Kemudian yang terakhir, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. 1, 2, 3. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, untuk apa kita datang beribadah? Apakah karena untuk diberkati, untuk dikasihi Tuhan? Bukan. Kita datang beribadah, catat ini baik-baik. Karena kita sudah dikasihi, karena kita sudah diberkati. Katakan amin. Bapak Ibu datang ke tempat ini bukan supaya mendapat berkat. Datang ke ibadah bukan supaya mendapat mujizat. Justru Bapak Ibu sadar, harus sadar Bapak Ibu datang di tempat ini karena mujizat itu sudah terjadi. Karena apa? Berkat itu sudah diberikan kepada kita. Karena kita sudah ditolong oleh Tuhan. Tidak perlu Tuhan menunggu kebaikan kita. Karena Tuhan memang Dia adalah kasih. Dia sudah baik dari awal. Yang ingin saya sharekan pada siang hari ini. Seringkali ada manusia, dia berdoa, Tuhan saya punya pergumulan ini dan itu dan segala macam. Dan yang menjadi pertanyaannya ketika orang tersebut keinginannya dijawab sesuai dengan apa yang dia mau. 1, 2, 3, 4, 5 permintaan. Semuanya dijawab. Saya menjadi ragu bahwa Allah itu adalah Allah. Sekali lagi, ketika doa kita setiap yang kita panjatkan 1, 2, 3, 4 sampai 10 dijawab semuanya dijawab. Justru di situ saya merasa ragu bahwa jangan-jangan dia bukan Tuhan, tetapi dia adalah jin. Loh, kenapa Pak? Bapak Ibu, kalau dia adalah Tuhan, berarti dia adalah puncak tertinggi. Contoh simpel. Saya sebagai kan hamba Tuhan. Tuhan kan bos saya. Kira-kira yang ngatur Tuhan atau saya? Tuhan ya. Kita kan anak-anaknya Tuhan. Kira-kira yang ngatur bapaknya atau anaknya yang ngatur? Bapaknya ya. Tapi kalau ada bapak yang anaknya minta semuanya, Pak, ini anaknya masih umur 5 tahun, minta mobil, kasih mobil, minta motor, kasih motor, minta pisau, kasih pisau, minta apa lagi, helikopter, kasih helikopter. Kira-kira Bapak Ibu, saya mau nanya sama Bapak Ibu, Bapak ini
Bapak yang baik bukan? Bapak yang baik bukan nih? Enggak bisa. Karena Bapa yang baik itu pasti mempertimbangkan apa yang terbaik untuk anaknya. Meskipun Bapak Ibu mampu membelikan permintaan anak-anak Bapak Ibu, tetapi ketika anak kita itu sudah di luar nalar permintaannya, diberikan apa enggak? Enggak. Saya katakan tidak. Kira-kira saya punya anak, Jason, dia bilang mau minta motor, saya kasih motor. Berarti saya bapak yang apa? Baik. Atau bapak yang tidak bisa mendidik. Yang mana? Tidak bisa mendidik. Bapak Ibu harus perhatikan ini baik-baik. Kalau Tuhan menjawab semua kebutuhan kita, keinginan kita, semuanya Tuhan jawab, jangan-jangan dia bukan Tuhan. Jangan-jangan dia itu jin. Karena patokan saya kalau Tuhan itu baik, dia akan memberikan yang terbaik menurut dirinya, tetapi bukan menurut saya. Ketika anak saya minta, Dedi saya minta 2 juta. Misalnya saya ada uang 2 juta, apa saya kasih itu? Tidak akan saya kasih. Karena uang itu akan membahayakannya. Dan dia juga nggak ngerti buat apa uang itu fungsinya. Lihat di sini. Tuhan itu baik. Justru karena Tuhan itu baik, dia tidak akan menjawab semua setiap keinginan doa-doa kita. Simpelnya sama seperti kita akan memberikan sesuatu kepada anak kita, tidak mungkin melebihi kapasitas anak kita. Saya yakin itu. Tidak mungkin ada orang tua membelikan, oh kamu mau apa? Oh saya mau, contohnya, saya mau ini, mau terbang, mau naik kapal helikopter, mau dibeliin, nggak bisa. Sedangkan umurnya dia masih kecil. Oh saya mau apa? Mau mobil. Oh saya apa? Mau motor. Sedangkan umurnya dia masih belum cukup. Di sini kita bisa lihat segala sesuatu yang Tuhan beri itu sudah ada takarannya. Oleh karena itu kita harus bersyukur ketika doa-doa kita itu kadang tidak dijawab Tuhan. Di situ kita berkata, terima kasih Tuhan. Doa saya tidak dijawab, mungkin tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kalaupun itu dijawab, jangan-jangan itu mencelakakan hidup kita. Oleh karena itu, bagus Tuhan Yesus memberi contoh. Kalau berdoa, bukan kehendak-Ku yang jadi, tapi kehendak Engkau yang terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, milikilah motivasi yang benar ketika kita datang ke gereja. Tuhan, saya datang ke gereja supaya saya diberkati. Bukan seperti itu. Tapi saya datang di gereja ini sebagai tanda bukti cinta saya, kasih saya, ucapan syukur saya. Saya datang ke gereja karena saya sudah diselamatkan. Saya datang ke gereja karena saya sudah diberkati. Inilah tanda syukur saya kepada Engkau. Itulah konsep cara berpikir yang benar untuk supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita masuk di dalam perjamuan yang
Kudus, kita akan siapkan hati kita. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu.